Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, sebagaimana pada pertemuan atau kajian sebelumnya, Ustadz telah membahas mengenai neraka jahanam dan neraka hawiyah, yakni pada part kedua. Sehingga pada part ketiga ini Ustadz akan menyampaikan nama-nama lain, bahasan-bahasan lain terkait neraka secara keseluruhan. Karena setelah episode ini nanti akan berlanjut ke episode surga. Ustadz akan menjelaskan bagaimana kondisi surga, nama-nama surganya Allah, kemudian bagaimana para penghuni-penghuni surganya Allah. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kalau menyimak kajian Ustadz tentang neraka, hendaknya menyimak dari part 1, kemudian lanjut part 2, baru kemudian part 3. Ya, biar nggak ketinggalan. Kalau cuma nyimak part 2 saja atau part 3 saja, nanti dikira Ustadz nggak menyampaikan tentang neraka jahanam. Atau kalau misalnya cuma nyimak episode ketiga atau part ketiga, ternyata Ustadz nggak menyampaikan tentang neraka hawiyah. Ya, kalau ingin mengetahui tentang neraka jahanam dan neraka hawiyah, bisa dilihat di episode kedua atau part 2. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun neraka selanjutnya, yakni yang bernama neraka ladza, ya. Neraka ladza. Mungkin jamaah sekalian banyak yang belum mengetahui apa itu neraka ladza. Neraka ladza, jamaah sekalian, kalau memiliki Al-Quranul Karim atau Kitabullah, silakan dibuka di dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ya jamaah sekalian. Surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 15 sampai 18. Ya, silakan jamaah sekalian, kalau yang sedang membawa Al-Quran atau menyimak Al-Quran, silahkan dibuka surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 15 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha ladza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Al-ayah, artinya sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama Allah. Kemudian
bagi orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya dan tidak menginfakkan atau mensedekahkannya. Jadi inilah gambaran mengenai neraka ladza. Yang mana tentunya jamaah sekalian, neraka ladza ini memang jarang sekali didengar ya. Jarang sekali didengar namanya oleh kita ya. Begitu pula jarang sekali para ustadz juga menyampaikan tentang nama ini. Tapi ternyata nama ini ada di dalam Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 15 ya. Kalla innaha ladza. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi ladza itu adalah neraka yang apinya bergejolak. Nah, ini ada keterangan dari para ulama. Waqad bayyanallahu ta'ala annal hutama waqad bayyanal. Mohon maaf jamaah sekalian, ini Ustadz salah baca ini. Qala al-Farahidi rahimahullahu ta'ala, al-ladza huwa al-lahab al-khalis waladhiyatin naru talza ladhan ma'nahu talzaku luzukan wal harru fil mafazati yataladza ka'annahu yaltahibu iltihaban. Ini kalau kata ulama ahli tafsir Al-Farahidi. Jadi beliau ketika menafsirkan kata-kata al-ladza yakni al-lahab ya, sesuatu yang terbakar, sesuatu yang bergejolak ya, al-lahab. Waladhiyatin nar talza ladhon ma'nahu. Dan api ini menyambar-nyambar, bergejolak ya. Talzaku luzukan ya. Apinya itu karena terlalu besar sampai menyambar-nyambar kemana-mana ya. Seperti itu, memercik-mercik kemana-mana. Wal harru fil mafazati yataladza ka'annahu yaltahibu iltihaban. Dan panasnya itu ya, karena apinya tadi bergejolak-gejolak, maka seakan-akan ya panasnya itu ya begitu panas ya, karena apinya bergejolak-gejolak. Kalau misalnya jamaah sekalian membakar sampah. Kalau kita membakar sampah nggak kena angin ya, paling apinya biasa aja, nggak meluap-meluap apinya ya. Tapi kalau api itu kena angin, maka api itu akan semakin bergejolak, akan menimbulkan percikan-percikan api kecil ya, sehingga membuat api itu semakin menjadi panas. Itulah maksud dari kata Al-Imam Al-Mufassir Al-Farahidi. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Manzur Al-Ifriqi rahimahullah ta'ala fi wajhi tusammi taha biqaulihi wa summiyat bidzalika li annaha asyaddun niran ya. Kata Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Manzur ya, mohon maaf, Ibnu Manzur Al-Afriqi atau Al-Ifriqi, bahwasanya dinamai dengan neraka ladza ya, neraka ladza karena apinya itu adalah sangat-sangat besar, apinya itu bergejolak itu ya. Kalau jahanam itu dikenal dengan neraka yang apinya sangat panas.
bahkan lebih panas 69 kali lipat dari api dunia. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Ya, kalau ini neraka jahanam. Sedangkan kalau neraka ladza ini adalah api yang panas karena dia bergejolak jamaah sekalian. Nah, itulah jamaah sekalian definisi ladza ya oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya ada ulama Al-Farahidi, kemudian ada Al-Imam Ibnu Manzur. Yang mana mereka berdua ya menafsirkan akan kata ladza. Ladza ini adalah sifat dari api nerakanya Allah yang dia apinya itu bergejolak. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, ketika kita melihat kembali, ketika kita merujuk kembali kepada Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 15 sampai 18, maka di situ diterangkan siapa saja penghuni neraka ladza ini, ya, penghuni neraka ladza. Yakni pertama, penghuni neraka ladza yakni orang-orang yang membelakangi panggilan agama, atau makna lainnya orang-orang yang berpaling dari panggilan agama Allah. Misalnya, contohnya apa Pak Ustadz? Contohnya, Islam memerintahkan untuk sholat wajib 5 waktu. Lah kok tidak sholat wajib 5 waktu? Sholatnya 4 waktu, atau 3 waktu, atau 2 waktu, atau 1 waktu. Atau misalnya hari Senin 5 waktu, Selasa 4 waktu, Rabu 3 waktu, Kamis 2 waktu, Jumat 1 waktu. Yang sifatnya seperti seakan-akan tidak sempurna 5 waktu. Inilah yang disebut dengan orang yang membelakangi perintah agama, atau yang berpaling dari perintah agama atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang nggak mau melakukan perintah Allah, yang tidak mau mengamalkan, menjalankan perintah Allah, maka mereka akan menjadi penghuni neraka ladza. Seperti itu. Kemudian siapa lagi? Ada di ayat ke-18. Yakni orang-orang yang menyimpan harta bendanya lalu tidak mau mengeluarkannya. Yang menyimpan harta benda tidak mengeluarkan, maksudnya dia adalah orang yang pelit atau kikir, nggak mau infak, nggak mau mengeluarkan zakat mal, nggak mau bersodakoh. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh api neraka ladza. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-15, ya, bahwasanya itu dikatakan, dan ayat 17 ya jamaah sekalian, yang memanggil, ya, jadi api ini, ya, api ini memanggil orang-orang, ya, api ini memanggil orang-orang. Jadi api neraka ladza seakan-akan memanggil, hei si fulan, hei si fulan, hei si fulan. Nah, yang dipanggil itu diantaranya tadi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, yakni orang-orang yang kikir atau pelit, yang tidak mau mengeluarkan harta bendanya, baik melalui zakat fitrah, zakat mal, infak, sodakoh, dan sebagainya. Nah, inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ladza. Kemudian Ustadz,
bentuk siksanya seperti apa Ustadz? Bentuk siksanya orang-orang yang memasuki neraka ladho ini digambarkan di ayat yang ke-16-nya. Ayat ke-16 surat Al-Ma'arij. Yakni yang mengelupaskan kulit kepala. Jamaah sekalian. Jadi ternyata jamaah sekalian, kalau kita termasuk bagian dari orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian kita termasuk orang-orang yang kikir atau pelit, maka kepala kita akan disiram oleh Allah dengan api neraka yang ladho. Api yang bergejolak-gejolak. Sampai mengelupas kulit kepala kita, jemaah sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Jadi Allah siram kepala kita sampai kulit kepala kita terkelupas. Lalu Allah mengembalikan lagi. Lalu Allah menyiram kepala kita sampai kulit kepala kita mengelupas. Lalu Allah kembalikan lagi. Lalu Allah menyiram seperti itu seterusnya. Sampai dihisap habis dosa-dosa orang tersebut atau penghuni neraka tersebut. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah, itulah gambaran mengenai neraka ladho, ya. Neraka ladho itu maknanya secara bahasa itu adalah api neraka yang bergejolak, ya. Atau api neraka yang berkecamuk atau bergelombang yang sampai bisa mempercikan api-api kecil yang bisa membuat api itu terasa sangat panas. Kemudian yang kedua, neraka selanjutnya yakni neraka hutomah. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, silakan dilihat di Quran surat Al-Humazah, ya. Quran surat Al-Humazah. Quran surat Al-Humazah itu ada di surat ke-104 ayat 4 sampai 9. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang sudah membawa Al-Quran, silakan dibuka di surat Al-Humazah surat ke-104 ayat 4 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layumbadzanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Artinya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api neraka yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Mari kita tengok penjelasan dari para pakar tafsir. Waqad bayyanallahu ta'ala annal hutamata hiya narullahil muqadah, ya. Api yang besar, ya, narullahil muqadah. Api yang menyala-nyala, ya, api yang besar.
Qala Ibnu Faris, kata Ibnu Faris seorang mufassir, fi ma'naha al-lughawi al-ha'u wa ta'u wal mimu aslun wahidun wa huwa kasru syai' yuqalu hatamtu wa yuqalu hatamtu syai'a hatman kasartuhu kasaratuhu wa yuqalu lil mutakassiri fi nafsihi hatimun wa yuqalu lil farasi idza tahaddama lituli umrihi hatimun. Kemudian wa qala aidan fi wajhin tasmiyatiha wa sumiyat an-narul hutamata lihatmiha ma talqa. Nah, jadi kata Ibnu Faris, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kenapa neraka ini disebut dengan nama neraka hutomah, ya? Dikarenakan api ini apinya awet, jamaah sekalian. Neraka yang menyala-nyala itu maksudnya api yang nyalanya itu hidup terus, nggak akan pernah mati kena angin, nggak akan pernah mati karena kehabisan misalnya bahan bakar, nggak akan, ya. Jadi api yang menyala-menyala di sini maksudnya adalah api yang terus-menerus hidup dan tidak akan pernah mati. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian neraka utama, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi kalau diibaratkan, neraka hutomah itu seperti neraka yang cocok buat ngerebus. Nah, itu jamaah sekalian ya, istilahnya. Ini kalau kata Ibnu Faris, ya, yang cocok buat merebus, yang cocok buat membakar. Misalnya Ustadz contohkan, kalau kita mau makan daging ayam, ya, yang bentuknya sate tentunya mesti dibakar. Karena pada umumnya sate itu ya, sate ayam, sate sapi jarang sekali digoreng, walaupun ada jamaah sekalian. Nah, tentunya untuk membakar sate ayam, sate sapi itu membutuhkan api yang stabil. Kan nggak mungkin bakar sate ayam, apinya mati. Ya kapan matangnya? Seperti itu jamaah sekalian. Begitu pula neraka hutoma, api neraka hutoma. Ini api yang cocok sekali untuk merebus. Cocok sekali untuk membakar. Merebus hingga matang, membakar hingga benar-benar matang. Apa itu yang direbus, Ustadz? Ya tentunya manusia yang melanggar larangan-larangan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah?" Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi misalnya jamaah sekalian, Ustadz contohkan, kita itu kondisinya di neraka hutoma itu diikat. Tangan kita kanan kiri diikat di sebuah kayu atau di sebuah pilar. Kaki kita juga diikat. Setelah itu jamaah sekalian kita dipanggang. Seakan-akan seperti kita memanggang sate ayam atau sate sapi. Kita dipanggang jamaah sekalian. Sampai panasnya itu terasa ke otak, sampai panasnya itu terasa ke hati. Jadi jamaah sekalian tentu tahu ya, api dunia itu nggak ada apa-apanya dengan api neraka. Seandainya kita dipanggang jamaah sekalian, kita direbus jamaah sekalian di apinya Allah, apa jadinya?
jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pasti kita nggak akan kuat jamaah sekalian. Nah ini apalagi jamaah sekalian, kita kemudian buat video AI. Kita sedang dipanggang oleh Allah. Kita sedang direbus oleh Allah. Lah kok kita bisa ketawa-ketawa? Itu tidak mungkin jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Pasti kita sedang merintih-rintih kesakitan. Kita sedang berteriak karena rasa sakit yang kita rasakan. Bahkan sampai hati itu di dalam Quran surat Al-Humazah yang membakar sampai ke hati. Sampai hati aja terasa panasnya. Otak terasa panasnya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan hutomah. Dan bagaimana kondisinya? Maka seperti itulah kondisinya. Orang-orang di situ yang masuk ke dalam neraka hutomah, maka mereka itu orang-orang yang dipanggang oleh Allah. Orang-orang yang direbus oleh Allah. Sampai panasnya itu terasa ke dalam otak mereka. Sampai panasnya itu terasa di dalam hati mereka. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita lanjut ke neraka selanjutnya. Neraka Jahim, ya. Jadi kalau sebelumnya tadi di part 2 Ustadz menerangkan tentang neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini terdapat di Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 21 sampai 23. Quran surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Serta Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 6. Ini tentang neraka Jahanam. Kalau neraka Jahim itu beda lagi jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yakni terdapat di dalam Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 36 sampai 39 ya. Surat ke-79 ayat 36 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya, dan diperlihatkan neraka Jahim dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, yakni neraka Jahim. Jadi jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita tengok keterangan dari para ahli tafsir mengenai neraka Al-Jahim. Qala Ibnu Faris rahimahumullahu ta'ala fi wajhi tasmiyatil jahimi al-jimu wal ha'u wal mimu admuha bihi al-hararah wa shiddatuha fal hajimu al-makanu syadidu al-harri wa bihi summiyat al-jahimu jahiman. Jadi kata Imam Mufassir Ibnu Faris, kenapa diberi nama Jahim? Dikarenakan Al-Jahim ya, atau neraka Jahim itu adalah tempat di mana neraka itu sangat panas. Ya, tempat di mana neraka itu sangat panas. Nah, kemudian kalau kita mau menengok dalam ayat surat An-Nazi'at tadi, ayat 36 sampai 39, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Nah, jadi di neraka jahim, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu bentuk dan isi dan kondisi neraka jahim itu adalah tempatnya panas. Ya kalau diistilahkan mungkin kalau di video AI yang dibuat oleh orang-orang itu, nah video-video itu adalah bentuk dari neraka jahim. Ya di situ ada lahar, ada lava, ada api. Kemudian kita disiksa di dalamnya. Nah, kemudian siapa-siapa para penghuni neraka jahim? Maka di dalam Quran surat An-Nazi'at diterangkan, yakni orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, dan yang lebih mengutamakan kehidupan di dunia. Nah ini jamaah sekalian, para penghuni neraka jahim itu adalah satu, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka melampaui batas. Misalnya dandan berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, menyimpan harta berlebih-lebihan, bersolek berlebih-lebihan, bergadang berlebih-lebihan. Bahkan sholat pun ya, kalau kita kerjakan secara berlebih-lebihan sampai kaki terbengkak, ya, sampai mata terbengkak karena jarang tidur, itu juga bisa masuk kategori orang yang tinggal di neraka jahim. Itu jamaah sekalian. Untuk itu jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan neraka jahim selanjutnya, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi di dalam Sahih Bukhari maupun Muslim ada sebuah hadis diterangkan bahwasanya ada 3 orang yang datang kepada Nabi. Yang pertama mengadukan tentang bahwasanya, wahai Nabi, sesungguhnya aku ini suka berpuasa dan aku berpuasa terus setiap hari. Lalu orang yang kedua mengadu juga kepada Nabi, curhat juga kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini lebih suka melajang dan melajang terus sampai akhir hidupku, alias tidak menikah, ya, mengebiri dirinya sendiri selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, wahai Nabi, sesungguhnya aku ini adalah orang yang suka sholat, yang mana sholatku ini akan aku lakukan sepanjang malam sehingga aku tidak tidur. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jangan engkau lakukan wahai sahabat-sahabatku sekalian. Sesungguhnya aku juga puasa seperti kamu, orang yang pertama. Tapi aku juga berbuka. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itulah disebut dengan puasa Nabi Daud. Lalu kata Nabi Muhammad SAW kepada orang yang kedua, aku menikah, tidak seperti kamu yang tidak menikah. Lalu kemudian dia berkata kepada orang, Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang ketiga, aku suka sholat malam, aku suka bangun sholat malam, tapi aku tidak lupa untuk tidur. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kiranya gambaran para penghuni neraka jahim adalah orang-orang yang melampaui batas seperti ini. Yang pengennya puasa terus tapi nggak mau berbuka. Nggak mau diselang-seling dengan seperti puasa Nabi Daud. Yang pengennya melajang terus tapi tidak mau menikah.
Kemudian yang terakhir, yakni yang pengennya sholat terus, tapi tidak mau tidur. Karena semua yang tadi disebutkan, itu semuanya akan menzolimi diri sendiri. Makanya bagi orang-orang yang melampaui batas ini, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka jahim, ya, dengan neraka jahim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita lanjut. Neraka Sakor. Neraka Sakor ini terdapat di dalam Quran surat Al-Mudassir, surat ke-74. Surat ke-74 ayat 26. Ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallah bihadza mathalah kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Al-ayah. Masya Allah, ayatnya panjang sekali jamaah sekalian. Artinya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ini maknanya yakni ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa, kemudian dikembalikannya sebagai semula untuk diazab kembali. Kemudian neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan neraka Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi kalau di gambaran surat Al-Mudassir ini, dari ayat yang 26 sampai ayat ke-31 bahwasannya neraka Sakor itu adalah neraka tempat untuk membakar kulit manusia. Jadi jamaah sekalian,
Allah mengambil manusia penghuni neraka Sakor lalu dilemparkan ke neraka Sakor, dilemparkan sampai masuk ke dalam api neraka Sakor, sampai musnah. Lalu Allah hidupkan, Allah kembalikan lagi wujudnya. Allah lemparkan lagi ke dalam neraka, ke dalam api neraka Sakor sampai musnah. Lalu Allah kembalikan lagi wujudnya. Lalu Allah lemparkan lagi ke dalam neraka Sakor, lalu Allah binasakan sampai musnah, lalu Allah hidupkan lagi. Itulah bentuk siksaan neraka Sakor yang sangat-sangat mengerikan, jamaah sekalian. Untuk itu jamaah sekalian, kita perlu juga membahas tentang Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47 karena ini saling berkaitan. Masalakakum fi sakor. Ini ayat 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Lalu ayat 43. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jamaah sekalian, na'udzubillah. Kemudian ayat 44. Walam nakunut nut'imul miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Kemudian ayat 45. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakan batil pula. Dan kami wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu mendustakan hari pembalasan atau yaumul hisab. Hingga datang kepada kami kematian, hatta atanal yakin. Jadi ternyata jamaah sekalian, Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 47 bahwasannya penghuni neraka Sakor itu adalah orang-orang ya yang dulunya suka meninggalkan sholat, yakni sholat 5 waktu. Kemudian orang-orang yang pelit, yang tidak mau berbagi makanan, minuman kepada fakir, miskin. Tidak mau infak, sodakoh, zakat kepada orang fakir, miskin. Kemudian orang-orang yang suka gibah, membicarakan yang batil bersama orang-orang yang batil pula. Kemudian penghuni neraka Sakor juga diantaranya adalah orang yang tidak percaya dengan hari penghisaban. Tidak percaya dengan hari yaumul hisab. Itulah jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, para penghuni neraka Sakor. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebenarnya masih ada jamaah sekalian ya, neraka Sa'ir, kemudian yang terakhir neraka Sijin. Ya, namun karena waktu ini berhubung waktu sudah habis, ya Ustaz sampaikan saja secara garis besar. Neraka Sa'ir ini terdapat di dalam Quran surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 10 sampai 15, surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 9 sampai 11, dan neraka Sijin ini terdapat di dalam Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 7 sampai 13. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, terkait closing statement kajian kali ini bahwasanya nerakanya Allah itu ternyata berjumlah 8. Ya, kita selama ini mungkin tahunya ada 7 ya, jamaah sekalian, ternyata ada 8. Pertama tadi neraka Jahanam, kedua neraka Hawiyah, ketiga neraka Ladha, keempat neraka Hutomah, kelima neraka Jahim, keenam neraka Sakor, dan ketujuh neraka Sa'ir, dan kedelapan neraka Sijin, ya, neraka Sijin. Yang mana semuanya dalil-dalilnya terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau terkait
neraka sakor ini juga ada hadisnya jamaah sekalian, ada di Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal nomor hadis 9776. Jadi untuk closing statement pada kajian kali ini bahwasannya gambaran nerakanya Allah itu sangat-sangat dahsyat jamaah sekalian. Sangat-sangat mengerikan. Maka tentunya kalau kita mau merenunginya, kita pasti akan banyak menangis. Kita pasti akan banyak bersedih. Dan kita pasti akan sedikit tertawa ataupun sedikit bersendau gurau. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dalam part 1, part 2, dan part 3 ini bermanfaat. Dan semoga bisa dipahami, bisa dipengerti, dan semoga bisa terus diyakini di dalam sanubari dan di dalam keimanan jamaah sekalian. Bahwasanya neraka Allah itu ada dan bahwasanya neraka Allah itu sangat pedih dan sangat mengerikan. Wallahu a'lamu bissawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.